Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada, bincang-bincang pendidikan pada sore kali hari ini, di bulan Ramadan yang sangat baik ini, bulan yang memiliki berkah kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Dan tamu kita pada bincang pendidikan pada kali ini adalah Dr. Kamim Yarkasi Putro MSI. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada bincang pendidikan kali ini kita akan mengangkat tema yang saya kira ini menjadi keterkejutan kita semua. Yogyakarta sebagai kota budaya dan di sana juga dijuluki sebagai kota pendidikan. Tetapi akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh sebuah laku yang saya kira dan kita semua juga setuju saya kira dengan pendapat saya, tidak berbudaya dan tidak berpendidikan. Di kota Yogyakarta akhir-akhir ini ada istilah yang menurut saya sangat mengerikan yang disebut klise. Dan menjadi ironi ketika pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Pada bincang pendidikan sore kali ini kita akan mencoba melihat dari berbagai sisi. Dan tamu istimewa kita adalah Dr. Kamim Yarkasi, beliau seorang akademisi. Saya kira akan bisa melihat dari perspektif berbagai macam perspektif. Dr. Kamim, selamat sore. Halo Dr. Kamim. Dr. Kamim, apakah mendengar saya? Mendengar. Oke. Dr. Kamim Yarkasi, akhir-akhir ini di Yogyakarta, yang di sana tersemat kota budaya dan kota pendidikan, akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh sebuah laku yang dilakukan oleh anak-anak yang ironisnya adalah di bawah usia, melakukan tindakan yang menurut saya di luar nalar kemanusiaan. Menurut Dr. Kamim, dari perspektif apa sebetulnya yang menjadikan anak-anak itu tega melakukan tindakan yang saya kira ini mencoreng nama daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta khususnya sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Dipersilakan Dr. Kamim. Terima kasih Mas Aji. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan persoalan itu. Klarifikasi yang pertama Mas Aji, kan beberapa hari yang lalu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah mengeluarkan edaran kepada wali kota dan bupati. Itu kaitannya sudah pakai nama Mas Haji. Jadi namanya adalah edaran tentang pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan. Ini saya sampaikan awal karena sekarang di media di Yogyakarta itu kan ramai mengatakan perilaku seperti itu nggak layak disebut sebagai kelitih gitu ya. Karena awal-awalnya kelitih itu kan ya anak-anak jalan-jalan malam dan sebagainya itu kan ya dengan tujuan-tujuan yang relatif positif lah ya. Artinya sehingga kalau itu dikenakan kepada perilaku yang sampai kepada membunuh orang tanpa alasan yang jelas, itu memang tidak disepakati kalau itu pakai istilah klise. Sehingga tadi yang saya sampaikan, Pak Gubernur telah mengeluarkan edaran dan judulnya sudah pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan. Nah, kemudian dari perspektif yang kebetulan saya adalah di dunia psikologi pendidikan, saya biasanya pakai teorinya yang berkaitan dengan social learning dari Albert Bandura itu ya. Jadi anak itu akan belajar apa yang ada di sekitarnya. Jadi artinya jangan-jangan mereka mungkin punya komunitas, punya cerita-cerita yang mana segala sesuatu itu akan tercapai kalau melalui kekerasan gitu ya. Dan kemudian Mas Aji, kebetulan saya ketika nulis disertasi S3 itu judulnya juga agresivitas pelajar di kota Yogyakarta. Nah, dari temuan yang saya teliti itu ternyata faktor yang paling dominan atau variabel yang paling dominan terhadap perilaku agresif yang seperti itu adalah faktor pertemanan sebaya gitu. Jadi oleh karena itu ini perlu menjadi catatan bagi kita dan dulu memang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, kalau kita ingin tahu siapa pemuda ini, siapa orang ini, lihatlah siapa teman bergaulnya. Itu akan memberikan gambaran. Kira-kira dia sama seperti yang masuk dalam kelompok kecilnya itu, dalam katakanlah peer grupnya itu. Dan itu yang dalam kajian saya itu ternyata variabel yang paling dominan mempengaruhi perilaku-perilaku agresif yang dilakukan oleh anak-anak kita. Baik, Dr. Hamim, terima kasih atas klarifikasinya. Saya kira sudah pantas disebut kejahatan jalanan, tidak kritis lagi. Pemirsa di mana saja berada, pendengar di mana saja berada, Gubernur telah membuat statement yang saya kira ini tegas dan harapannya ada tindakan yang tegas dari aparat. Dr. Hamim, kalau kita melihat pendidikan, maka tentu kita tidak bisa dipisahkan dengan rujukan dari Ki Hajar Dewantara yang disebut Tripusat Pendidikan, di mana pendidikan ada 3, keluarga, lingkungan, dan sekolah itu sendiri. Dan Dr. Hamim tadi juga menjelaskan bahwa pemuda ini bisa jadi melakukan kegiatan yang disebut agresif itu karena lingkungan sebayanya. Nah, menurut Dr. Hamim, bagaimana ini sekarang ini? Relasi keluarga, lingkungan, dan sekolah di Yogyakarta ini apakah kurang kondusif atau ada kekurangan di sisi mana sehingga anak-anak ini menjadi berperilaku agresif? Silakan Dr. Hamim. Ya, jadi saya kira termasuk juga kalau faktor lingkungan dalam artian mungkin masyarakat gitu ya, itu mungkin juga sebagaimana disampaikan oleh Mas Aji kan ada tripusat pendidikan anak ya, keluarga, sekolah, dan masyarakat itu. Nah, yang bisa di-manage secara lebih intensif ya, bisa dikonekkan secara lebih mudah, itu kan sekolah dan keluarga gitu ya. Artinya nanti kan sekarang sebenarnya banyak program-program parenting ya. Di program parenting itulah kemudian sekolah itu akan menyampaikan pesan-pesan apa yang perlu disampaikan kepada para orang tua supaya mereka memberikan support sepenuhnya kepada program-program yang ada di sekolah gitu ya. Dan sekaligus juga dengan pandemi COVID-19 kemarin, Mas Aji, itu sekaligus Tripusat Pendidikan itu akan dikembalikan kepada muatan utamanya, bahwa sebenarnya kan pendidikan itu dari 3 pusat pendidikan itu kan yang pertama dan yang utama itu kan adalah keluarga gitu. Cuma yang menjadi persoalan ketika dalam kondisi normal, itu beberapa keluarga itu kan menyerahkan, bahasa Jawanya pasrah bongkoan kepada sekolah gitu. Mongso boro sekolah mau membawa kemana gitu. Nah, jadi ada hikmahnya juga dengan pandemi COVID-19 ini, akhirnya orang tua harus disadarkan bahwa ternyata tanggung jawab pertama dan utama pendidikan anak adalah keluarga atau orang tua, tapi orang tua itu juga yang paling tidak siap dengan konsep pendidikan itu. Nah, sehingga ini memang terjadi persoalan. Jadi misalnya munculnya norma-norma yang berbeda, norma-norma aturan perilaku yang berbeda antara sekolah dan keluarga, ini juga menjadikan anak mengalami kebimbangan. Ya. Jadi misalnya anak-anak yang disekolahkan pada sekolah yang disiplin, ya artinya ada jam ketat dan sebagainya, tapi hidup di dalam keluarga yang tidak ada aturan secara lebih kaku gitu, lebih ketat dan sebagainya gitu. Nah, termasuk juga dari berbagai survei yang saya lakukan itu memang perilaku-perilaku yang seperti itu dilakukan sebagian besar oleh anak-anak dari keluarga yang broken home, ya, keluarga yang pecah, dan pecah itu bisa berbagai macam sebab, mungkin orang tuanya pisahan, mungkin juga satu rumah tapi sudah tidak harmonis dan sebagainya. Ini ternyata menjadi, jadi kalau di variabel saya setelah pertemanan sebaya memang pengaruh pendidikan orang tua gitu. Ya, jadi faktor pola asuh itu juga berpengaruh terhadap perilaku yang seperti ini, dan saya sudah punya sampai pada kesimpulan bahwa memang keluarga yang tidak utuh, keluarga yang tidak harmonis, itu adalah merupakan tempat pembibitan yang paling kuat terhadap munculnya perilaku agresif semacam kejahatan jalanan itu. Nah, oleh karena itu dari edaran dari Pak Gubernur itu kan salah satunya misalnya gitu ya, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua LPMK, kampung, RW, RT, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain untuk mensosialisasikan kepada warga tentang pentingnya setiap keluarga untuk mengetahui keberadaan anggota keluarganya. Jadi dari banyak komponen itu
atau katakanlah stakeholder yang terlibat dalam pendidikan itu ternyata intinya apa? Untuk mengingatkan kepada keluarga supaya mereka open betul terhadap anggota keluarganya gitu. Kan sering ada orang yang mencontohkan anekdot, misalnya kalau maaf ya Mas Aji misalnya punya hewan peliharaan kesayangan apalah namanya, itu kalau sampai maghrib belum pulang kan seluruh seanggota keluarga suruh mencari semua gitu. Sementara ketika anaknya sampai jam 9 belum pulang, nggak ada yang suruh mencari. Nah ini kan ada sesuatu yang tidak proporsional gitu. Saya kira itu Pak Aji yang catatan yang gitu. Oke, baik Dr. Hamim. Dr. Hamim tadi depan juga menyinggung tentang ketidaksiapan orang tua. Dan beberapa kasus, khususnya kalau kita berbicara Gunung Kidul, katakanlah temuannya adalah perkawinan dini itu angkanya cukup tinggi juga. Perceraian juga cukup tinggi juga. Nah ini bagaimana nih? Saya kira ini peran pemerintah atau tokoh agama gitu, karena kita itu berada dalam lingkungan yang relatif mayoritas itu Islam, tentu akan bisa mencegah hal-hal semacam ini. Apakah ada korelasi ketika perkawinan dini, di mana tingkat psikologi anak-anak usia nikah itu belum memiliki kematangan, sehingga dia harus menjaga anak-anak karena harus melahirkan dan memiliki anak? Apakah ini juga mempengaruhi dalam konteks agresivitas itu atau dalam konteks perkembangan anak pada usia dewasa, Dr. Kamil? Iya, jadi memang begini, kalau saya selalu punya pendapat ya, bahwa yang namanya keluarga berencana yang paling efektif memang mengajak kepada anak-anak itu untuk mengikuti pendidikan yang setinggi-tingginya gitu. Artinya penundaan umur perkawinan itu yang paling ideal, yang paling mudah memang dengan pendidikan itu Pak Haji itu. Karena dengan setelah dia belajar, apa misalnya selesai S1, ingin S2, begitu seterusnya itu kan akhirnya menjadi tidak ingin lagi untuk menikah lebih dini gitu. Cuma persoalannya kan itu kan kelompok-kelompok tertentu ya. Ternyata kemudian ya kalau kita lihat misalnya ternyata angkatan kerja di Indonesia kan juga mayoritas SD SMP juga gitu. Artinya mungkin ini yang diceritakan Mas Aji, mungkin fenomena yang terjadi di masyarakat rata-rata latar belakang pendidikannya masih agak rendah gitu ya, sehingga perkawinan dini banyak terjadi yang minta dispensasi untuk bisa dinikah dan sebagainya. Dan alhamdulillah Mas Aji, saya ini sudah ya mungkin ini tahun kedua jadi kerjasama atau dimintai bantuan lah oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kementerian Kota Yogyakarta itu ada satu program yang namanya BINWIN ya. BINWIN itu bimbingan perkawinan. Ya, mungkin itu sebenarnya program Kementerian Agama secara nasional barangkali. Cuman yang mulai efektif betul misalnya yang saya cermati itu di Kota Yogyakarta. Ya, BINWIN itu Mas Aji. Jadi calon manten yang mau mantenan itu belum akan dinikahkan sebelum mengikuti diklat selama 2 hari gitu. Nah, ya meskipun 2 hari orang mengatakan ya sangat pendek lah ya, tapi sudah ada upaya. Kemudian di kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di level KUA kecamatan, yang apa itu ada yang namanya program Pusaka Sakinah. Jadi supaya tokoh-tokoh masyarakat itu juga mempelajari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah di dalam dunia perkawinan, dan ini semuanya akhirnya memang menyadari bahwa titik tumpunya adalah bagaimana supaya keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang begitu peduli terhadap anggota keluarganya gitu ya. Nah, termasuk juga Mas Aji dari berbagai survei yang saya lakukan, memang ada beberapa orang tua yang bukan tidak sudi ya, tidak mau mendampingi anaknya ketika belajar online di rumah itu bukan karena tidak mau, tapi khawatir nanti kalau ditanya mata pelajaran nggak bisa menjawab gitu, karena memang pelajaran sekarang tuh sulit betul Mas Haji gitu ya. Jadi oleh karena itu makanya salah satu dari program parenting di beberapa sekolah itu ketika mengumpulkan orang tua ke sekolah bukan sekedar masalah-masalah yang lain, tapi juga sedikit katakanlah silabi tentang materi pembelajaran yang ada di sekolah disampaikan kepada orang tua supaya orang tua punya pride itu, punya kepercayaan bahwa dia itu punya keberanian untuk mendampingi anak belajar, dan kalau anak bertanya dia juga siap memberikan jawaban dan penuh dengan kepastian. Dan Mas Aji juga paham ya dalam filosofi pewayangan itu kan ketika Raden Sumantri mau ngajak perang tanding dengan Arjuna Sosrobahu itu kan salah satu filosofinya kan orang baru mau belajar kalau yang dijadikan guru atau yang dijadikan atasannya itu lebih pintar dari dia. Jadi kira-kira gitu. Nah ini juga akhirnya memang betul kalau sampai
anak itu melihat bahwa bapaknya nggak ngerti masalah-masalah pendidikan, itu ya memang rada disepeleke lah dia masalahnya. Makanya saling berkelindan juga lah. Artinya kalau semakin tertata, semakin mapan pendidikan orang tua, mungkin kesadaran-kesadaran yang seperti ini juga lebih tinggi. Artinya kalau dia memang merasa bahwa pelajaran-pelajaran di sekolah terlalu sulit, jika dia punya keterbatasan, dia mau belajar kemanapun gitu. Dan ini orang tua yang seperti akan menyelamatkan. Tapi kan mungkin keluarga yang seperti itu mungkin prosentasinya belum begitu besar lah, saya kira Pak Haji gitu persoalannya gitu. Oke, Dr. Yarkasi, kalau kita melihat tingkat literasi di Indonesia, beberapa survei beberapa waktu tahun 2016-2017 kalau lihat aja, di antara 62 yang disurvei negara yang disurvei, 61, kita itu nomor 61 tingkat literasinya. Sedangkan Dr. Yarkasi di depan, kelihatannya ini berbicara tentang literasi dalam segala hal. Bagaimana ini Dr. Yarkasi? Jadi kan untuk menjadikan keluarga itu baik, untuk menjadikan anak itu sesuai apa yang menjadi harapan kita, orang tua harus terliterasi dengan baik tentang hal-hal bagaimana mengasuh anak yang baik. Tetapi pada fakta yang lain, tingkat literasi di negara kita adalah masih nomor 61 dari 62 negara yang disurvei. Nah, ini kan pekerjaan yang luar biasa berat menurut saya. Kalau menurut Dr. Yarkasi bagaimana hal ini? Ya, jadi memang kalau tradisi asli kita dulu itu kan memang ya cerita-cerita semuanya serba pakai oral itu ya, pakai cerita dari mulut ke mulut gitu ya. Sehingga cerita tentang apa salah babat apa itu kan kita lebih banyak mendengar dari kisah-kisah dari mulut ke mulut itu. Sehingga memang tradisi sebenarnya, tapi itu sebenarnya sudah termasuk literasi juga tuh, literasi budaya juga gitu. Cuma persoalannya kemudian itu mungkin dalam situasi sekarang ini perlu diartikulasikan secara lebih detail lagi. Dalam artian memang ya kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu kan kalau dalam agama Islam itu kan ada yang literasi itu ada yang sifatnya kauniyah, ada yang kauliyah gitu. Kauniyah itu artinya al-kaun, apa yang ada di alam semesta ini. Ini kan sebenarnya sumber literasi apapun yang ada di muka bumi. Tubuh kita, kondisi kita, lingkungan kita, itu kan semuanya literasi yang sangat bagus. Di samping ada ayat-ayat kauliyah, yaitu firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu juga termasuk literasi yang sangat hebat yang akan menjadi panduan bagi kehidupan manusia. Hanya persoalannya tadi yang disampaikan Mas Aji, literasi secara literer ya, baik itu dari ayat-ayat kitab suci maupun membaca lingkungan, itu memang kurang terbiasa gitu. Mungkin orang mengatakan ya kita sudah sering melakukan observasi, sering melihat lingkungan yang ada di sekitar kita dan sebagainya, tapi belum masuk dalam kategori literasi yang kemudian pakai riset yang sedikit ada kajian ilmiah dan sebagainya sehingga bisa hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini kan masih sangat minim. Makanya mungkin tadi Pak Haji ketika bicara tentang 61 dari 62 itu mungkin ini ketika dilihat pada tradisi-tradisi literasi yang lebih tinggi lah ya, bukan sekedar dari mulut ke mulut yang kadang-kadang kan kalau cerita tentang mitologi yang dari mulut ke mulut kan kadang-kadang kalau itu tidak menjadi literasi yang tekstual itu kan kemudian sulit dipertanggungjawabkan gitu ya. Ya hanya orang dari cerita ke cerita dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita lihat pada pesan Ramadan, artinya pesan Al-Qur'an yang pertama itu kan pesan literasi lah ya. Artinya apapun yang ada di sekitar kita itu supaya kita punya kemampuan dan punya kemauan untuk belajar, untuk membaca dan membaca. Nah, cuma persoalannya barangkali yang juga menjadi tantangan kita sekarang ini, dari berbagai macam survei juga ditemukan bahwa ada korelasi yang signifikan antara latar belakang ekonomi orang tua dengan kesiapan menjadi orang tua yang efektif dalam pengasuhan itu. Artinya semakin rendah faktor ekonomi orang tua, itu kadang-kadang sangat memberikan kontribusi kepada agresivitas karena ya barangkali karena keterbatasan ekonomi sehingga kadang-kadang gampang emosi ya, kemudian tidak banyak literasi tadi ketika bagaimana menghadapi anak dan sebagainya. Nah, sehingga oleh karena itu saya kira kalau kembali kepada di samping Ki Hajar Dewantara itu kalau nggak salah Ki Haji Ahmad Dahlan itu akhirnya menambahkan satu lagi Mas Haji, di samping Tripusat Pendidikan menjadi
catur pusat pendidikan, yaitu tempat ibadah gitu, atau masjid, itu gereja, dan itu juga termasuk lingkungan belajar yang ternyata pengaruhnya besar. Nah, tapi memang ada juga yang kelima, yang mungkin kalau kita bicara tentang panca pusat, ya akhirnya mungkin medsos itu ya, media ini juga orang sering mengatakan media inilah yang dikatakan sebagai hidden curriculum, kurikulum yang tersembunyi, kurikulum yang tidak terstruktur, tidak disiapkan dan sebagainya, tetapi pengaruhnya justru yang paling besar gitu ya. Dan mungkin juga kalau saya kembali kepada teorinya Albert Bandura tentang social learning, itu mungkin social learning yang dipelajari oleh anak-anak itu adalah belajar termasuk dari sosmed itu. Bagaimanapun orang melakukan kekerasan, itu banyak yang mensupport, banyak yang memberikan simpati dan sebagainya. Dan ini juga nanti akan mempribadi kepada anak-anak kita, belum lagi katakanlah ketika kita berbicara apakah aturan main dalam masalah penegakan hukum itu sudah proporsional apa belum, itu juga sangat berpengaruh. Anak belajar dari situasi-situasi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu termasuk juga mungkin ya, karena kebetulan saya juga banyak berkecimpung di pendidikan anak usia dini, Mas Aji ya. Jadi misalnya anak kita yang masih kecil pun biasanya sudah punya teori, belajar dari kenyataan kalau menteror orang tua apa yang menjadi kebutuhannya tercapai gitu. Jadi misalnya kalau ketika mau ngajak anak ke mall kemana itu kan sudah dipesan betul dari rumah. Kamu bisa ikut tapi dengan syarat nanti di sana tidak boleh ini, tidak boleh ini, dan iya saja gitu. Tapi dia belajar kalau di tempat itu dia ingin sesuatu, kalau hanya pakai bahasa biasa nggak dikabulkan. Tapi kalau sambil nangis, sambil guling-guling di depan kasir segala kan orang tuanya malu gitu loh. Akhirnya ya apapun yang diminta ya orang tuanya kelihatannya sumai, kelihatannya ya memang perlu dibeli dan sebagainya. Jadi sudah belajar dari kecil juga Mas Haji bahwa apa keinginan apa itu kalau dipaksakan baru berhasil. Tapi kalau dengan pendekatan-pendekatan yang halus itu tidak berhasil. Lah itu mungkin juga nanti menjadi terakumulasi menjadi perilaku yang agresif itu ya. Jadi termasuk juga mungkin dia ingin supaya diperhatikan ya. Karena sulit untuk bisa diperhatikan maka melakukan perilaku-perilaku. Dan dalam dunia pendidikan kita juga terkenal begitu Mas. Jadi misalnya kalau pembelajaran di kelas itu kan guru itu kan cenderung memperhatikan anak-anak yang istimewa saja, mungkin istimewa pinternya, istimewa nakalnya, istimewa apanya lah gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa saja kan mungkin malah gurunya nggak begitu kenal, apalagi beban kerja jamnya yang terlalu banyak sehingga nggak sempat menginventarisir siapa siswa-siswanya dan sebagainya. Nah itu kan kadang kan anak melakukan perilaku supaya dia juga mendapatkan perhatian yang sama dengan teman yang lain gitu. Sehingga tiba-tiba dalam kondisi kelas yang begitu hening, tiba-tiba dia menjatuhkan ballpoint atau apa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya termasuk dia keinginan untuk diperhatikan gitu. Nah, ini sementara itu kan kemudian mungkin juga anak-anak itu dalam rumah tangga kurang dapatkan perhatian dari orang tua, kemudian juga sementara ketika kumpul dalam kelompok peer grupnya itu dia merasa at home di situ, merasa nyaman di situ gitu ya. Jadi ada kasus Mas Aji. Saya kan kebetulan kalau dulu ketika belum pandemi ya, kalau ada penerimaan rapat kan saya sering diminta untuk memberikan ya motivasi lah mungkin ya parenting lah kepada orang tua sebelum menerima rapot itu ya. Dan ada seorang ibu yang bercerita tentang betapa kecewanya dia ketika anaknya yang tidak naik kelas itu ketika ditanya, "Le, kamu milih bapak ibumu apa milih teman bermainmu?" Nah, itu jawaban anak itu yang bapak ibunya terkejut. Dia milih teman daripada orang tua gitu. Tapi ketika itu ya saya juga menyampaikan Bu itu pertanyaan jenengan itu keliru gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau ada orang tua bertanya kepada anak terus mendengar jawabannya anak terus sakit hatinya kemudian mungkin juga kaget dan sebagainya, itu yang salah tetap orang tuanya. Kenapa dia menanyakan sesuatu kepada anak belum mengukur kira-kira. Jadi orang tua harusnya bisa mengukur. Kalau saya tanya seperti ini, anak saya akan jawab seperti ini. Itu harusnya orang tua tahu. Kalau tidak tahu berarti itu ada kelekatannya kurang gitu ya. Jadi attachment-nya itu kurang gitu. Jadi kalau disertasinya Mas Khairuddin Basori itu kan bicara tentang kelekatan santri dan kiai, tapi saya kira itu juga bisa diterapkan di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kelekatan orang tua dan anak itu yang begitu mesra. Ya, saya kemarin juga nulis buku tentang orang tua sahabat anak dan remaja ya, orang tua sahaja sahabat anak dan remaja. Ini saya kira pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk bagaimana supaya mereka
di rumah juga at home gitu ya, di rumah juga nyaman dan merasa kehadirannya itu dibutuhkan dan sebagainya gitu ya. Karena memang dalam beberapa catatan kan ya ada tipe-tipe orang, bagaimana orang tua melihat anaknya kan ada juga orang tua yang menolak baik maupun tidak dan sebagainya. Nah, termasuk juga barangkali gitu ya. Kita itu kan sering kalau mau memberikan sesuatu kepada anak kan selalu pemberian yang bersyarat ya Mas Haji ya. Kamu akan saya berikan ini asal ini gitu ya. Jadi ternyata itu kebaikan itu masih tetap bersyarat. Padahal anak itu maunya ya kalau pemberian itu ya tidak usah bersyarat lah gitu. Artinya untuk bisa dibelikan sepeda yang bagus tidak menunggu harus ranking 1 gitu ya. Harus ranking 2 dulu dan sebagainya. Nah ini juga kadang-kadang yang membebani dan akhirnya apa? Akhirnya anak pun juga sampai kepada tadi kultur berorientasi kepada hasil tidak proses. Gitu. Ya, jadi saya kira kekerasan-kekerasan di jalanan, ya mungkin maaf lah ya, mungkin dia juga terilhami, mungkin juga ketika melakukan kejahatan jalanan itu juga ada yang bernilai materi meskipun ada juga yang tidak ya. Artinya kan nanti setelah itu bisa mengambil apa yang dimiliki korban dan sebagainya. Itu kan juga belajar dari bagaimana cara mendapatkan tanpa proses gitu, langsung hasil gitu. Nah, saya kira nanti juga samalah ketika misalnya Mas Aji test case kepada anak-anak di sekolah ketika ditanya coba siapa yang dalam sekolah ini tidak pernah nyontek segala itu kan sulit ditemukan. Hampir semuanya sudah pernah punya pengalaman itu. Kan apa? Memang yaitu pesan dari orang tua dari rumah. Itu kan yang penting kamu nilainya bagus gitu. Yang penting kamu dapat ranking gitu. Tentang bagaimana proses mendapatkannya orang tua jarang yang juga ingin. Nah, ini kalau jadi orang tua yang jujur kan ya tidak perlu begitu. Artinya ya kalau sudah kapasitas anak itu kan ya seperti itulah yang mungkin yang perlu dipesankan yang penting nah kamu belajar yang baik, apa tugas-tugas dari sekolah dikerjakan, tentang hasilnya sudahlah kita bertawakal kepada Allah. Mungkin itu ya, tapi kadang-kadang kan memang banyak anak yang menjadi korban dari ambisius orang tua gitu. Ya, dan saya kebetulan memang saya sebagai seorang guru bimbingan konseling Mas Aji jadi banyak berhadapan dengan anak-anak yang menjadi korban dari ambisius orang tua, termasuk juga gengsi orang tua yang terlalu tinggi gitu ya. Saya dulu pernah menemukan kasus ada anak dari luar Jawa yang disekolahkan ke Yogyakarta. Itu ketika orang tuanya saya tanya, apa motivasi Bapak menyekolahkan anaknya di Yogyakarta supaya anak saya mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik gitu. Sangat ideal jawaban orang tua. Tapi berbeda ketika saya tanya kepada anaknya, kenapa kamu disekolahkan di Yogyakarta? Saya ini dibuang, Pak. Gitu, Pak. Jadi anak merasa dibuang, Mas, gitu. Karena dia khawatir memang dia ada perilaku yang agak agresif sedikit. Orang tuanya khawatir akan mengganggu karir dia yang sedang menanjak itu. Sehingga bahasa anak itu dibuang. Dan kalau saya selalu ketika melihat ada fenomena yang seperti itu, yang saya percaya anaknya. Karena anak yang melakukan Mas itu. Kalau orang tua kan tinggal jarak jauh aja dan sebagainya, tinggal nelpon dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya ada masalah tinggal ngangkat wali di Yogyakarta gitu ya. Tapi yang merasakan betul seharian itu anak itu. Sehingga kalau saya selalu melihat kalau ada perbedaan nilai yang dipakai antara anak dengan orang tua, saya percaya kepada anak. Karena anak yang melakukan sendiri gitu. Dan makanya ini ya kita sebagai masyarakat mungkin akan menjadi mediator lah ya. Bagaimana memediatori termasuk. Ya, makanya saya juga sering menyampaikan tolong kalau misalnya ada adik yang pembina TPA misalnya, pembina TPA yang sudah disenangi betul oleh santri-santrinya, ya tetap. Baik, terima kasih Dr. Kamim. Kebudayaan selalu melahirkan generasinya di atas kebudayaan itu. Kebudayaan masa lalu dia melahirkan generasinya, kebudayaan hari ini melahirkan generasinya. Menurut Dr. Kamim, satu kata untuk closing statement. Apa yang harus dilakukan oleh generasi hari ini dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang barangkali besar di generasi masa lalu. Sehingga kesinambungan antar generasi tetap terjaga tanpa harus meninggalkan hal-hal masa lalu yang baik. Silakan Dr. Kamim. Ya, kalau saya melihat bagi yang muda dalam kondisi yang seperti apapun belajar dan mituhu kepada yang tua itu suatu kewajiban. Dan bagi orang tua itu memberikan kesempatan untuk generasi berikutnya untuk berkembang yang melampaui yang tua itu adalah suatu keniscayaan dan orang tua harus legowo, harus bisa menerima kenyataan bahwa memang adik-adik atau generasi setelah kita
adalah generasi yang kualitas secara literasi, secara intelektual dan yang lain-lain mungkin lebih bagus daripada generasi yang sebelumnya. Nah, disinilah nanti akan, ya kalau dalam bahasa agama kan yang tua mencintai yang muda menghormati yang tua, dan itulah nanti akan terjadi keserasian dan keselarasan di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Saya kira itu Mas Aji, closing statement saya. Baik, terima kasih. Pemirsa dan pendengar di mana saja berada, baru saja kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Kamim Yarkasi Putra MSI. Beliau adalah seorang psikolog yang terlalu sering menangani permasalahan-permasalahan anak dan keluarga. Dari cerita beliau, ternyata banyak hal yang harus dilakukan. Tidak hanya oleh orang tuanya, tidak hanya oleh anaknya, tetapi juga oleh lingkungannya. Dalam generasi hari ini, kebudayaan hari ini, yang lalu lintas informasi begitu padat, maka saya kira anak-anak adalah tanggung jawab bagi mereka yang sudah disebut dewasa. Saya Pamudira Harjo mengucapkan terima kasih. Mewakili panitia, kami mengucapkan terima kasih pada Dr. Kamim Yarkasi Putra MSI yang pada kesempatan ini telah hadir bersama kita. Kita jumpa lagi dalam dialog pendidikan yang akan datang dalam tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Salam sehat untuk kita semua. Salam.